Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Bibi Hana Briwinggil Yaman, dengan NIM 2306040007. Kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang Pancasila sebagai ideologi negara, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari kata ideologi itu sendiri. Nah, ideologi itu berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Nah, idea itu sendiri berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, atau ide-ide dasar, atau juga dapat diartikan sebagai cita-cita. Nah, sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, ideologi itu berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari ideologi itu sendiri, kita akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, Pancasila sebagai sebuah ideologi harus mampu berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Nah, Indonesia itu sendiri adalah organisasi tertinggi bagi seluruh rakyatnya, sehingga penyelenggaranya harus dapat dirancang secara tepat. Penyelenggaraan tersebut perlu dilandasi sebuah ideologi, merujuk pada kelima sila Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai ideologi merujuk pada kelima sila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sila pertama ini dijadikan sebagai landasan politik hukum dengan basis moral agama. Yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kedua ini dijadikan sebagai landasan pelaksanaan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non-diskriminatif. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Nah, pada sila ini dijadikan sebagai landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa yang ada dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing. Yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila ini dijadikan sebagai landasan politik hukum dengan meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, atau biasa kita kenal dengan istilah demokratis. Nah, yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila ini dijadikan sebagai landasan politik hukum pada kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan sosial, sehingga masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi dapat memiliki jaminan hidup layak, serta tidak ditindas oleh mereka yang kuat dengan sewena-wena. Nah, setelah kita mempelajari Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, maka dapat kita simpulkan, sebagai sebuah negara, Indonesia itu adalah sebuah organisasi tertinggi untuk rakyatnya. Nah, di dalam suatu organisasi itu, tujuan dan cita-cita menjadi hal yang paling penting dan paling esensial. Maka dari itu, Pancasila lahir sebagai suatu ideologi yang mengatur seluruh tatanan dan perilaku warganya itu sendiri. Nah, tujuan negara kita sendiri tidak lain tertera dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan dari saya. Jika masih ada yang kurang dimengerti atau ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.